Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Desain Alat Industri Kimia. Nah, di sini kita masih berbicara tentang desain bejana bertekanan, yang mana kita telah mengetahui desain dari bejana bertekanan, baik internal pressure maupun external pressure. Nah, untuk week ke-6, kita akan melanjutkan pada bahasan tentang supportive desain dari bejana tersebut. Nah, apa saja sih yang menjadi pensupport dari bejana yang kita desain? Itu maka kita akan mempelajari tentang penyangga dari bejana. Nah, sistem-sistem penyangga itu kita akan pelajari di dalam week 6 dan week 7 ke depan. Untuk di week ini, kita akan mempelajari tentang beberapa sistem penyangga. Nah, sistem penyangga sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama, yaitu loop. Yang kedua, yaitu lag. Yang ketiga, yaitu base plate. Maka nantinya kita perlu mendesain loop, lag, dan base plate. Kalau kemarin kita mendesain tentang bejana internal dan eksternal, itu kita mendapatkan data LS, D, TS, HA, HB, tebal tutup atas, tebal tutup bawah, dan kita sudah bisa juga mendesain yang namanya nozzle, inputan untuk aliran fluida, kita bisa mendesain melalui nozzle yang kita harus desain, maka kita akan mendapatkan berapa dimensi yang digunakan untuk menginputkan atau mengoutkan suatu fluida dari tangki maupun untuk ke tangki. Nah, untuk sistem penyangganya sendiri, ada 3 jenis loop, lag, dan base plate. Kemudian, untuk secara real, maka kita dapat melihat gambar di bawah ini. Nah, untuk gambar ini, terlihat ada 3 jenis vertical tang, di mana vertical tang ini terdapat 4 penyangga. Ada yang 4, untuk gambar yang paling kiri, ini ada 4 penyangga, dengan tipe penyangganya adalah I-beam. Kemudian ada juga yang 3 penyangga. Nah, 3 penyangga ini tipenya adalah I-beam juga, sedangkan yang ini ada 4 penyangga yang penyangganya menggunakan pipa. Nah, maka yang kita bahas pertama ini yaitu penyangga yang bentuknya lag, sehingga kita akan membicarakan tentang desain lag. Untuk lag sendiri, lag adalah bagian kaki penyangga. Kalau loop tadi, itu adalah bagian yang menghubungkan antara kaki penyangga dengan tangki. Sedangkan base plate adalah bagian yang menyangga keseluruhan tangki. Nah, untuk lag sendiri, itu dapat dibuat dari pipa dan dapat dibuat dari I-beam yang secara umum. Untuk pipa, kita akan mendapatkan data I dan R, sedangkan untuk I-beam, kita akan mendapatkan data I dan R yang bergantung pada tipenya. Kita bisa menggunakan konfigurasi 1.1 dan konfigurasi 2.2, sama seperti channel kemarin untuk sistem penguat sabuk pengaman atau stiffener. Nah, jumlah penyangga sendiri yang umum digunakan itu antara 3 dan 4. Untuk pertimbangan ekonomis, kita bisa menggunakan 3 jumlah penyangga. Berikut adalah gambar untuk 3 jumlah penyangga, yang mana sudut masing-masing penyangga ini membentuk sudut yang sama. Sedangkan yang 4 bentuknya bisa seperti ini, maka membentuk sudut yang sama yaitu 90 derajat untuk sudutnya. Kemudian jumlah lag itu akan mempengaruhi pada besar beban yang akan ditahan oleh masing-masing lag. Jadi kita bisa, kalau misalnya 3 sudah mumpuni untuk lag, ya udah kita bisa pakai 3. Kalau misalnya kita butuh 4, ya kita pasangkan jumlah lagnya 4. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah di beban masing-masing lag yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Persamaan P ini adalah beban yang diterima setiap satu lag, di mana satu lag ini itu sama dengan ada 2 suku. 2 suku persamaan. Suku pertama merupakan tekanan yang diakibatkan oleh angin, dan suku kedua itu adalah
tekanan yang disebabkan oleh berat seluruh tangki dan isinya. Untuk mempertimbangkan ini, biasanya untuk bejana vertikal dan yang pendek, biasanya dipasangkan atau ditaruh di dalam indoor atau di dalam pabrik. Jarang sekali untuk bejana vertikal pendek itu dipasang di luar. Nah, maka kita bisa abaikan tekanan angin bejana pendek karena dia diletakkan di dalam ruangan, maka kita bisa abaikan tekanan anginnya. Sehingga besar beban tiap legnya bisa kita dekati dengan sigma W dibagi N, di mana sigma W adalah berat seluruh tangki dan isinya. Jadi kalau isinya ada fluida A, B, maka masanya dihitung plus masanya tangki. Itu adalah sigma W. Dibagi N. N adalah jumlah legnya. Nah, tinggi leg sendiri dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut. Di mana tinggi leg itu dinyatakan sebagai L kecil, itu sama dengan L besar ditambah H. L besar itu 5 feet ditambah setengah dari HB ditambah LS ditambah SF ditambah HA, alias tinggi keseluruhan tangki. HB itu tinggi bagian bawah, LS tinggi bagian silinder, SF adalah strike length antara silinder dan tutup atas, HA itu adalah tinggi bagian tutup atas. Nah, kenapa L itu 5 feet? Karena biasanya L itu adalah jarak permukaan tanah ke ujung bawah tangki. Itu biasanya diberi jarak 5 feet. Maka L besarnya kita 5 feet. Sehingga ketinggian legnya itu mengikuti setengah tinggi seluruh tangki ditambah 5 feet. Nah, untuk desain leg itu seperti mendesain channel pada stiffener. Kita perlu melakukan trial ukuran leg dan menetapkan harga stres kompresif yang aman. Jadi untuk mendesain leg itu kita juga perlu meninjau yang aman itu dari mananya. Nah, untuk yang aman kita ukur dari stres kompresifnya atau nilai FC, kemudian kita ukur dari A-nya. Luasan yang bisa yang memadai untuk desain kita dengan yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, untuk nilai FC ini itu akan berbeda berdasarkan peletakan leg. Nah, peletakan leg ini ada 2 jenis. Peletakan leg yang pertama adalah leg tanpa beban konsentris. Kalau kita gunakan pipa, maka pipa itu otomatis merupakan jenis leg yang tanpa beban konsentris. Nah, untuk I-beam itu bisa disetting dengan beban konsentris dan tanpa beban konsentris. Nah, untuk konfigurasi leg I-beam yang tanpa beban konsentris itu seperti gambar ini. Jadi, sisi yang bentuknya rata ini menghadap ke tangki. Ini untuk leg tanpa beban konsentris. Sedangkan leg yang dengan beban konsentris itu seperti ini bentuknya. Jadi sisi yang menahan atau yang bertemu langsung dengan tangki itu adalah ujung-ujung dari I-beam-nya. Kemudian untuk perhitungan stres kompresif, baik yang tanpa beban konsentris dan dengan beban konsentris, itu mengikuti atau bergantung pada tinggi leg dibagi radius gyration atau nilai rasio L per R. Di mana kalau untuk nilai L per R-nya antara 0 sampai 60, maka FC itu langsung sama dengan 15.000 PSI atau pound per inch square. Sedangkan kalau untuk hasil hitungan L per R itu antara 61 sampai 200, maka FC-nya mengikuti persamaan berikut. FC sama dengan 18.000 dibagi L plus
L kuadrat dibagi 18.000 R kuadrat, di mana L ini adalah tinggi leg, R itu adalah radius gyration, yang kita bisa dapatkan dari tabel di appendix G. Nah, untuk leg tanpa beban konsentris, FC amannya kita bisa langsung hitung dengan disama dengankan FC yang dihitung pada persamaan sebelumnya. Sedangkan leg dengan beban konsentris, kita harus hitung FC amannya dari FC dikurangi FC konsentris. FC ini dari perhitungan persamaan sebelumnya, dan FC konsentris itu diperoleh dari persamaan ini. FC konsentris sama dengan P kali A dibagi I per Y, di mana P itu beban total per leg, A itu 1/2 ditambah setengah B. B ini adalah data dari I-beam yang ada di appendix G. I adalah nilai I yang terbaca di tabel, tergantung I11 atau I22, tergantung konfigurasinya. Y adalah H dikali setengah B. H dan B di sini terbaca di tabel juga. Nah, setelah kita mendapatkan nilai FC, FC aman, maka selanjutnya kita mencari nilai A hitung, di mana A hitung itu sama dengan P leg dibagi FC aman. Nah, kemudian kita harus memastikan bahwa A hitung kita lebih rendah daripada A tersedia di tabel appendix G. Nah, kalau di appendix G akan nampak seperti ini. Ini adalah jenis yang beams. Bisa dicari di item nomor 2. Ini adalah beams I-beams. Kemudian untuk mencari data di appendix G, kita pertama mengacu di sini. Nah, ini area of section ini adalah A tersedia. Pastikan A hitung yang di sini itu lebih kecil daripada A tersedia. Sedangkan H itu bisa diperoleh dari kedalaman dari beam-nya. Dan data B diperoleh dari lebar dari flank-nya. Kemudian data I dan data R ini tergantung aksis 11 atau aksis 22. Untuk yang tanpa beban konsentris, itu menggunakan aksis 22. Untuk yang dengan beban konsentris, menggunakan konfigurasi aksis 11. Sehingga untuk algoritma mendesain leg, itu bisa kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, kita harus menghitung total berat tangki dan fluida di dalamnya, dinyatakan sebagai sigma W. Kemudian menentukan jumlah penyangga, dinyatakan sebagai N. Kemudian menghitung beban per penyangga, itu sama dengan P. P itu sigma W dibagi N. Setelah dapat P, kita dapat menghitung ketinggian penyangga, yaitu L kecil. Menentukan penyangga, kita menentukan apakah kita pengen dengan beban konsentris atau tanpa beban konsentris. Setelah kita tentukan ini, maka kita men-trial dari nominal penyangganya. Setelah men-trial nominal penyangga, maka kita dapat menghitung nilai FC. FC-nya tentu mengikuti jenis penyangganya dengan beban konsentris atau tanpa beban konsentris. Kemudian, mencari nilai FC aman untuk mendapatkan A hitung dan memastikan bahwa A tersedia lebih besar daripada A hitung. Memastikan pula untuk nilai L per R itu kurang dari 200. Nah, kemudian setelah kita memastikan nilai A hitung A tersedia, kemudian L per R kurang dari 200, maka kita memperoleh desain penyangganya seperti apa, propertinya, kemudian kita nyatakan sebagai ukuran nominalnya. Jadi penyangga yang bagus, yang pas, itu yang penyangganya ukuran nominalnya berapa. Itu kalau misalnya di soal tidak ditentukan ukuran nominalnya yang harus dievaluasi berapa, maka kalian harus trial. Nah, trialnya trial nominal penyangga. Nah, kemudian setelah kita mendesain penyangga leg-nya, kakinya, kita perlu mendesain
penyangga yang bagian loop, yaitu yang menghubungkan antara tangki dan leg-nya. Nah, untuk loop, ini contoh kalau misalnya penyangganya bentuknya I-beam, maka bentuk loop-nya seperti ini. Nah, ini adalah bagian loop. Nah, di desain loop, kita akan membagi antara desain bagian horizontal dan bagian vertikal. Bagian horizontal adalah bagian yang ini. Ini adalah bagian horizontal. Kemudian bagian vertikal adalah bagian yang bentuknya trapesium. Kita perlu menspesifikasi bagaimana desain dari loop tersebut. Untuk bagian atas, ini akan mengikuti bentuk dari horizontal plate dan vertical plate. Jadi, horizontal plate ini yang bagian bawah, yang lurus, sejajar dengan permukaan tanah. Kemudian, untuk yang vertikal, itu yang tegak lurus dengan permukaan tanah. Nah, untuk yang horizontal plate, desain loop di bagian horizontal plate, itu mengacu pada tipe leg-nya dulu. Karena tipe leg ada dua, yaitu tipe leg I-beam dan tipe leg pipa, maka untuk bagian horizontal yang I-beam itu seperti ini, membutuhkan spesifikasi panjang plate-nya berapa, yang bagian horizontal, kemudian lebar plate-nya berapa, dan ketebalannya berapa. Seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di sini ada lebarnya berapa, panjangnya berapa, terus ketebalannya berapa. Seperti itu. Nah, di mana panjang plate, lebar plate, dan tebal plate ini bergantung pada ukuran leg untuk yang I-beam. Untuk yang bentuk leg-nya pipa, itu panjang plate-nya, lebar plate-nya, dan tebal plate-nya harus dispesifikasikan, dan dia mempunyai kekhususan, yaitu nilai panjang plate dan lebar plate-nya itu sama. Karena pipa ya, kalau pipa kan dia cenderung lingkaran, maka bisa didekati dengan kotak saja. Kalau kotak berarti panjangnya dan lebarnya sama. Dan ini sama, ini bergantung pada ukuran leg juga. Kalau I-beam lebih ke persegi panjang, nanti untuk loop-nya, sedangkan kalau yang leg itu lebih ke kotak, square, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang horizontal plate loop dengan leg bentuk I-beam, itu tadi kan kita sudah bahas ada dua jenis leg I-beam yang bisa digunakan konfigurasinya. Yang pertama tanpa beban konsentris, bentuknya seperti ini. Jadi yang sisi rata ini menghadap ke permukaan tangki. Nah, yang tipe satunya adalah dengan beban konsentris. Ini yang sisi tidak rata yang menghadap ke tangki. Ini mengikuti konfigurasi 2-2 untuk tanpa beban konsentris, dan dengan beban konsentris mengikuti konfigurasi 1-1. Nah, untuk mencari lebar tanpa beban konsentris, itu bisa dengan cara berikut. BHP sama dengan B I-beam ditambah 2 kali diameter baut. Panjang plate-nya LHP itu sama dengan HI-beam ditambah 2 kali diameter baut. Sedangkan untuk yang dengan beban konsentris, BHP-nya, lebar horizontal plate-nya, itu sama dengan HI-beam ditambah 2 kali diameter baut. Sedangkan panjang plate-nya itu mengikuti BI-beam ditambah setengah inch ditambah 2 kali diameter baut. Nah, untuk tebal baik beban konsentris, tanpa beban konsentris maupun dengan beban konsentris mengikuti persamaan yang sama sebagai berikut. Tebal horizontal plate itu sama dengan akar 6M dibagi F allowable, di mana F allowable-nya itu 12.000, M-nya itu diperoleh dari beta pangkat 3 kali TS kuadrat kali P kali C kali setengah D kuadrat, di mana D ini adalah diameter dari tangki.
dibagi 12 kali 1 min mu square kali B I-beam dikali H I-beam. Di sini ada variabel beta. Beta sendiri bisa dicari dari akar 3 kali 1 min mu square dibagi tebal silinder square dikali setengah diameter silinder square. Nah, mu sendiri itu ditetapkan 0,33 dan ini merupakan Poisson factor atau Poisson ratio. Nah, kemudian setelah kita dapatkan horizontal plate, lebar, panjang, dan tebalnya, selanjutnya kita bahas tentang vertical plate look dengan leg-nya I-beam. Vertical plate adalah bagian dari look yang menghubungkan horizontal plate bagian atas dan bagian bawah yang disebut guset. Nah, guset ini terdiri dari sisi bagian bawah, sisi bagian atas, tinggi yaitu Hg dan tebal Tg. Nah, untuk sisi bagian bawah dan atas serta tingginya itu kita bedakan juga tanpa beban konsentris dan dengan beban konsentris. Untuk yang tanpa beban konsentris mengikuti ini, yaitu sisi bagian bawah H I-beam ditambah 2 diameter baut, sisi bagian atas setengah IG, ketinggiannya Hg sama dengan 5/3 IG. Kemudian untuk yang dengan beban konsentris itu persamaan IG-nya mengikuti 1,5 kali B I-beam ditambah 2 diameter baut. Sedangkan AG-nya sama dengan setengah IG. Dan HG sama dengan 5/3 IG. Nah, untuk data baut sendiri itu mengikuti tabel berikut. Jadi di sini ada tabel baut. Ini adalah diameter si baut. Jadi ada mulai dari setengah in sampai 3 inci. Biasanya kita bisa mengikuti diameter bautnya sesuai di soal atau bisa kita tentukan. Kalau kita tentukan, itu maka kita harus mengikuti seperti ini. Diameter baut bisa ditentukan oleh persamaan berikut. Diameter baut itu sama dengan A baut kuadrat dibagi 0,785 pangkat 0,5 alias akar A baut kuadrat dibagi 0,785. Di mana A baut ini sama dengan P baut dibagi F allowable baut. F allowable itu sama dengan 12.000. Dan P baut ini bisa diperoleh dari P leg, beban yang diterima oleh satu leg, dibagi jumlah baut. Jumlah bautnya teman-teman bisa pakai 4, 6, seperti itu, yang umumnya. Nah, kemudian untuk yang jenis pipa, maka gusetnya mengikuti dimensi sebagai berikut. Ketinggian sisi bagian bawah guset itu sama dengan di outside pipa dari leg-nya ditambah 2 diameter baut, AG-nya sama dengan setengah IG, HG sama dengan 5/3 IG. Nah, untuk ketebalan, baik pipa maupun I-beam memiliki persamaan yang sama, yaitu tebal vertical plate atau tebal gusetnya itu sama dengan 3/8 kali THP. Jadi kita harus hitung dulu ketebalan horizontal plate-nya, baru kita bisa cari tebal gusetnya. Algoritma mendesain loop cukup dengan mendapatkan informasi tipe leg apakah yang digunakan, I-beam atau pipa, kemudian kita tentukan BHP, IHP, dan THP, bagian horizontal, dan kemudian kita tentukan bagian guset, IG, AG, HG, dan TG. Contoh desain leg dan loop. Di sini ada persamaan, di sini ada persoalan, yaitu suatu bejana dengan berat total beserta isinya 35.000 pound dan berat tutup atas dan bawah sebesar 1.800 pound akan dipasang penyangga tipe leg dengan bentuk I-beam. Tinggi total bejana 10 feet dan diameter bejana 6,5 feet. Apabila jumlah penyangga yang digunakan sebanyak 4 buah dan ukuran 12 inch,
berat 50 pound per feet, apakah penyangga tersebut sudah memadai? Bandingkan leg tanpa beban konsentris dan dengan beban konsentris. Maka untuk jawabannya kita tuliskan saja yang diketahui dulu, yaitu sigma W. Nah, sigma W ini kita hitung dari berat total dari keseluruhan yang ada di dalam tangki plus tangkinya, yaitu kita tambahkan saja berat total isinya 35.000 plus 1.800 pound, yaitu 36.800 pound. Kemudian kita tentukan jenis leg-nya. Di sini di soal dikatakan jenis leg-nya adalah I-beam. Kemudian kita spesifikasi jumlah penyangganya, yaitu N sama dengan 4 buah. Ukuran nominal I-beam yang di soal ditentukan 12 inch dan 50 pound per feet. Sedangkan tinggi total bejana alias LS plus HA plus HB plus SF sudah terspesifikasi 10 feet. Diameter bejana 6,5 feet. Kemudian kita jawab. Nah, yang pertama kita coba menghitung atau menspesifikasi yang tanpa beban konsentris. Untuk yang tanpa beban konsentris, pertama kita mencari beban tiap penyangga. Maka kita hitung dari P sama dengan sigma W dibagi N. 36.800 dibagi 4 sama dengan 9.200 pound. Kemudian kita mencari tinggi leg, yaitu 5 feet ditambah setengah tinggi total tangki. 5 feet ditambah setengah kali 10 sama dengan 10 feet. Kalau kita ubah ke inci, maka 120 inci. Dikalikan 12 saja. Nah, dengan tanpa beban konsentris, maka dalam melihat tabel kita mengikuti yang konfigurasi 22. Maka kita lihat di tabel sebagai berikut. Pertama kita tentukan dulu berdasarkan nominal dan beratnya. Ini, nominalnya 12 in, beratnya 50 pound. Maka kita bisa mencatat areanya sebagai A, H, B, I, dan R. Karena ini yang tanpa beban konsentris. Maka kita catat dulu nilai B-nya berapa? 5,477, H-nya 12, I dua-duanya 16 inch pangkat 4, R dua-duanya 1,5 inch, dan A tersedianya 14,57 inch square. Maka tahapan berikutnya itu kita mencari nilai L per R. L itu adalah tinggi leg yang sudah dikonversi dalam inci. Maka kita masukkan 120 inci dibagi R yang terbaca dari tabel 1,05. Kita dapatkan 114,29. Nah, karena nilai L per R itu di antara 61 sampai 200, maka nilai stres kompresif atau FC itu kita dapatkan dari persamaan berikut. FC sama dengan 18.000 dibagi L per L kuadrat per 18.000 R square. Di mana ini sama dengan 18.000 dibagi 120 ditambah 120 kuadrat dibagi 18.000 dikali 1,05 kuadrat. Yang ini sama dengan 10.430,68 PSI atau pound per inch square. Kemudian kita mencari nilai FC aman. FC aman karena tanpa beban konsentris, maka FC aman itu langsung sama dengan FC, yaitu 10.430,68 PSI. Baru selanjutnya kita mencari nilai A hitung, di mana A sama dengan P dibagi FC aman. P-nya adalah 9.200 dan dibagi FC amannya 10.430,68. Yaitu sama dengan 0,88 inch square. Kemudian kita membandingkan nilai A tersedia dan A hitung. A tersedia tadi kita dapatkan 14,57 dan kita sudah memastikan A tersedia lebih besar daripada A hitung, yaitu 0,88. Maka kita bisa menyimpulkan atau kita hitung dulu delta A-nya. Delta A tersedia min A hitung 14,57 min 0,88 sama dengan 13,69. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa leg
tanpa beban konsentris dengan ukuran nominal I-beam telah memenuhi atau telah memadai. Kalau kita tidak dispesifikasikan di soal, kita harus mencari atau men-trial nilai I-beam-nya. Maka untuk di sini kita butuh yang namanya delta A. Diusahakan dengan trial-trial kita memenuhi nilai delta A-nya itu sekecil mungkin dengan nilai L per R tidak lebih dari 200. Jadi pastikan nilai L per R-nya tidak lebih dari 200 dari harga I-beam yang kita trial. Kemudian delta A-nya itu pastikan yang paling kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk yang dengan beban konsentris, cara step 1, 2 itu sama dengan yang tanpa beban konsentris. Maka kita dapatkan T itu 9.200 pound dan kemudian L itu adalah 10 feet sama dengan 120 inch. Karena ini dengan beban konsentris, maka dalam melihat tabel mengikuti yang satu-satu. Maka kita mengikuti tabel berikut, yaitu kita mengacu pada aksis satu-satu. Dari tabel ini kita mendapatkan data A, H, dan B yang sama, dan nilai I dan R sebagai berikut seperti yang di tabel. Maka kita tuliskan data yang kita baca dari tabel. Kemudian kita mencari nilai L per R-nya. L-nya tinggi dari leg-nya 120 inch dibagi R yang terbaca dari tabel. Karena dengan beban konsentris, maka kita pakai data R11, yaitu ini 4,5. Sehingga kita dapatkan nilai L per R-nya 21,37. Karena nilai L per R-nya 0 sampai 60, antara 0 sampai 60, maka mencari nilai FC-nya langsung sama dengan 15.000 PSI atau 15.000 pound per inch square. Kemudian kita dapat mencari nilai FC aman. FC amannya karena ini dengan beban konsentris, maka kita gunakan persamaan berikut. FC aman sama dengan FC min FC konsentris, di mana FC min PA per I per Y. Yang kita jabarkan lagi, FC min P kali 1,5 plus setengah B dibagi I dibagi H kali setengah B. Maka kita masukkan angka-angkanya 15.000 min 9.200 kali 1,5 plus setengah 5,477 dibagi 301,6 dibagi 12 kali setengah kali 5,477. Maka hasilnya 14.624,08 PSI. Kemudian kita mencari nilai A hitung, di mana A hitung itu sama dengan P dibagi FC aman. P-nya 9.200, FC amannya yang sudah dihitung tadi 14.624,08 sama dengan 0,63 inch square. Nah, di sini kita bandingkan A tersedia dengan A hitung, maka A tersedianya lebih besar daripada A hitung. Kemudian kita menghitung nilai delta A. Nilai delta A-nya yaitu 13,94. Di sini pun kita bisa simpulkan bahwa untuk leg yang dengan beban konsentris dengan ukuran nominal I-beam, ini merupakan dengan beban konsentris dengan ukuran nominal I-beam telah memenuhi atau telah memadai. Kemudian untuk desain loop, terdapat contoh sebagai berikut. Suatu bejana dengan berat total beserta isinya 35.000 pound dan berat tutup atas dan bawah sebesar 1.800 pound akan dipasang penyangga tipe leg dengan bentuk I-beam. Tinggi total bejana 10 feet, diameter bejana 5 feet, dan tebal silinder 4/16 inch. Apabila jumlah penyangga yang digunakan sebanyak 4 buah dengan ukuran 3 inch, berat 7,5 pound per feet,
dengan diameter baut 1 inch, berapakah ukuran loop? Maka kita bisa tuliskan yang diketahui sigma W 36.800 pound, jenis loopnya I-beam, jumlah penyangganya ada 4, ukuran nominal I-beamnya 3 inch, dengan berat 7,5 pound per feet, tinggi total bejana 10 feet atau 120 inch, diameter bejana 5 feet, C itu kita udah ketahui 1,5 inch, di soal harusnya ada, cuman saya lupa tuliskan di sini. C adalah 1,5 inch. Kemudian tebal silindernya 4/16, yaitu kita ubah ke desimal 0,25, dan diameter bautnya terspesifikasi 1 inch. Maka untuk menjawab ini, kita mengikuti step algoritma loop. Yang pertama, kita mencari beban masing-masing penyangga, yaitu seperti mencari lag ini, P sama dengan sigma W per N, maka kita temukan 9.200 pound. Kemudian kita mencari data-data I-beam. I-beam dari lag-nya itu karena nominalnya adalah 3 inch dan 7,5 beratnya, maka kita mengacu di tabel ini, di data yang baris ini. Maka data A-nya 2,17, hanya 3, B-nya 2,509, dan ini kita asumsikan tanpa beban konsentris, 0,59 untuk data I-nya dan R-nya 0,52. Maka kita catat data-data yang kita peroleh. Nah, untuk mencari lebar dan panjang plate bagian horizontal, maka kita bisa menghitung dari BHP sama dengan B I-beam ditambah 2 kali diameter baut. B I-beamnya 2,509 dari tabel, ditambah 2 kali diameter bautnya 1 inch. Maka kita dapatkan BHP-nya 4,509 inch. Kemudian panjang plate LHP itu kita peroleh dari H I-beam plus 2 kali D baut sama dengan 3 plus 2 kali 1, yaitu 5 inch. Kemudian kita cari tebal plate bagian horizontal. Pertama kita cari beta terlebih dahulu, di mana beta ini akar 3 kali 1 min mu square dibagi TS kuadrat kali 1 kali setengah D kuadrat. Maka kita masukkan, di mana ini 3 kali 1 min 0,33 square dibagi ini 0,25 kuadrat dikali setengah kali diameter dari silinder tangkinya. Tadi kan bagian diameternya 5 feet. Ini kita ubah ke inch, maka 5 kali 12 yaitu 60 inch. Oke, ini kita masukkan, terus kita squarekan. Maka di sini nilai betanya ketemunya 0,467. Kemudian untuk nilai M, itu kita substitusikan saja nilai beta dari perhitungan sebelumnya. Nilai TS-nya 0,25 pangkat 2, kemudian kali 9.200, nilai P-nya, C-nya 1,5, setengah D square, setengah kali 60 kuadrat, dibagi 12 kali 1 min 0,33 square kali 2,509 kali hanya 3. Maka diperoleh nilai M-nya 196,84. Untuk tebal horizontal plate, itu sama dengan akar 6M dibagi F allowable. Itu sama dengan 6 kali 196,84 dibagi 12.000. Maka ketemunya 0,0429. Kalau kita standarkan, ini sama dengan 3/16 inch. Nah, untuk step berikutnya, kita mencari lebar dan panjang plate bagian vertikal atau bagian guset. Di mana untuk yang sisi bagian bawah, I gusetnya sama dengan H I-beam ditambah 2 diameter baut, yaitu 3 ditambah 2 kali 1, 5 inch. Kemudian ini bagian atasnya, sisi bagian atas AG
Aguset sama dengan setengah kali IG. Sama dengan setengah kali 5, 2,5 inch. Kemudian ini bagian tinggi gusetnya, HG, 5/3 kali IG. Maka hasilnya 8,33 inch. Untuk tebal gusetnya, kita mengikuti 3/8 kali THP. 3/8 kali ukuran nominal standarnya horizontal plate, yaitu 3/16. Kita dapatkan 9/128, maka kita standarisasi ini mendekati 3/16 inch. Sehingga kita dapatkan desain look sebagai berikut. Oke. Kemudian untuk exercise, teman-teman bisa coba kerjakan soal nomor 1, halaman 58, bagian C. Ini bisa dikerjakan saat jam pelajaran, kemudian kita bisa diskusikan. Nah, untuk tugas ke week selanjutnya, itu yaitu mengikuti assignment week 6. Nah, assignment week 6 ini tugasnya mengenai pengerjaan soal nomor 5, halaman 59. Due date-nya hari Selasa, tanggal 6 April 2020, jam 11.59 PM. Dan ini disubmit di Classroom seperti biasanya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, itu bisa ditampung di dalam grup chat WhatsApp. Kemudian kita akan bahas saat meeting pelajaran. Oke, sampai di sini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.